Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan akhir pekan ini saya ingin menyampaikan satu video singkat tentang apakah bandar bisa nyangkut parah di saham. Saya akan membuktikan bahwasanya iya, dan kita akan lihat buktinya. Video ini tidak begitu lama, oleh sebab itu kita bisa nikmati sambil ngopi-ngopi. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium kami atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Saya tidak akan menyebut sahamnya ya, tapi saya yakin kalau teman-teman memperhatikan pasti banyak yang tahu. Ini saya berikan dua contoh saja. Ini ada saham yang IPO di tahun 2023 dan sampai sekarang tidurnya bukan tidur ya, tapi tiarapnya sangat khusyuk sekali dan belum ada tanda-tanda kebangkitan. Pernah menyentuh angka 400 dan kemudian sekarang di angka 114. Saya urut dari awal mula saham ini IPO, yaitu Maret 2023 sampai sekarang ya, Februari 2025 tanggal 21. Nah, kalau kita lihat itu ada satu broker yang memegang dalam jumlah yang sangat banyak dengan nilai 11 miliar dengan pembelian 368.000 lot di harga 273. Ingat ya, di harga 273. Maka kalau kita lihat 273 itu kira-kira di sini. Ya, atau di sini. Ya, tapi estimasinya kemungkinan besar di sini. Ya. Kalau pertanyaannya, apakah bandar itu bodoh? Tidak. Bandar itu emosinya labil? Menurut saya tidak. Mereka udah punya pengalaman dan mereka pasti menghitung untuk menghabiskan 11 miliar di sebuah saham. Pasti mereka udah hitung-hitungan sangat matang. Pertanyaannya, kenapa kok bisa nyangkut? Saya katakan inilah pasar modal. Yang Anda tidak bisa sombong dengan uang yang banyak, Anda tidak bisa sombong dengan pengalaman yang banyak. Kita hanya bisa bertempur habis-habisan. Ya. Ya seperti itu. Kalau Anda bertanya, nyangkutnya berapa? Bayangkan. Pertama, secara durasi waktu itu 1 tahun lebih. Lebih daripada 1 tahun. Kita baru 2 bulan cut loss ya. Ini refleksi untuk kita juga. Oh, ternyata seperti itu. Dan minusnya berapa? Kalau kita lihat dari angka ini, sekarang harganya 114, dia beli di 273. Ini average ya pembeliannya. Itu berarti minus sekitar 7 miliar. Mungkin Anda mengatakan, wah masa sih? Ya saya berdasarkan data ini. Oleh sebab itu, kalau misalkan ada newbie atau kita yang baru seperti saya yang baru beberapa tahun di pasar modal terus mengatakan bisa menaklukkan pasar itu, menurut saya terlalu angkuh lah ya. Dan kalau kita misalkan baru nyangkut 5%, kemudian udah pusing banget, saya kira kalau ngelihat ini kita harus bernafas panjang ya, karena kadang-kadang kalau kita bersyukur itu harus melihat sesuatu yang lebih menyedihkan. Nah, kenapa saya pertanyaan gini, loh kenapa kok tidak cut loss saja? Bagaimana bisa cut loss? Satu tik itu satu angka ini ya. Untuk menjual itu hanya bisa menghabiskan dana 22 juta. Dan dia punya 11 miliar 367 ribu lembar. Ya. Jadi artinya apa? Kalau dia menghabiskan itu gocap nggak habis-habis. Sederhananya seperti itulah. Terus kalau Anda bertanya, terus bagaimana nasib mereka ya yang nyangkut-nyangkut seperti ini? Ya mereka hanya menunggu waktu. Mau dibuang sayang, mau cut loss juga nggak ada lot yang cukup. Mau nunggu sampai kapan kita nggak tahu. Ya begitulah. Dan kalau kita bertanya ya, ada AK, ada BK. Ini kan bukan ecek-ecek ya.
pemain-pemain besar sekali. Dan oleh sebab itu ya beginilah, kalau Anda mengatakan ini hanya satu saham saja, oh saham lain ada, ini saham lain ini ya yang naik turun. Mungkin Anda mengatakan ini saham gorengan misalkan, ini saham gorengan. Loh pertanyaannya, kenapa kok BK sama AK masuk saham gorengan? Ya. Ya ini kita lihat ini satu saham lagi ini. Mungkin Anda kalau tahu, kalau jeli tahu ini saham apa. Tapi kalau misalkan tidak tahu nggak apa-apa, kita kan belajar dari nyangkutnya mereka aja. Kita lihat ini. Saya rentang dari Januari 2021. Ya, ini dari sini ya. Nah, ada yang beli di harga 284 sebanyak 5,5 miliar valuasinya. Lotnya 43.000. Ya. Jadi dia beli di 283 di sini. Kalau ada pertanyaan, "Loh, beli di pucuk itu bodoh itu." Menurut saya ya, kita tidak bijak untuk mengatakan seperti itu. Ini jauh lebih ahli daripada kita. Kalau misalnya ini kumpulan little, ya alam kalau itu. Saya hanya mengatakan ini dana yang sangat besar sekali. Ya, ini dana yang sangat besar sekali. Dan minusnya nyangkutnya lebih dari 1 tahun. Minusnya sekitar 2 miliar. Ya. Jadi kalau misalkan, oh ini broker little ya. Bagaimana dengan yang ini yang BKAK ini? Apakah ini juga broker little? Kan tidak juga. Jadi seperti itu ya. Oleh sebab itu saya hanya ingin, ini minusnya juga 2 miliar kan. Oleh sebab itu saya hanya ingin mengatakan bahwasanya kalau kita nyangkut atau minus 10 juta, 5 juta, atau mungkin pakai persentase ya, 5%, 2%, 3%, jangan terlalu stres lah. Karena di saham banyak sekali yang minus miliaran. Banyak sekali yang minus sampai di atas 50%. Ini kan di atas 50% nyangkutnya. Dan saya juga mengalami itu. Jadi tidak super yang enggak akan nyangkut terus enggak. Kita semuanya di pasar modal seperti ini. Ini kenyataan ya, kenyataan. Jadi Anda kalau masuk pasar modal kemudian tahu-tahu minus, masih banyak yang jauh lebih parah daripada kita. Kalau kita minusnya, misalkan minus kita 80%, tapi 80% itu minusnya 1 juta rupiah. Maka Anda harus berkaca kepada ini yang minusnya itu miliaran. Ya saya juga pernah melihat foto orang yang minusnya sampai miliaran. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu ya, saya hanya ingin berpesan kepada kita semuanya, berpesan kepada diri pribadi, juga kepada jamaah sekalian, bahwasanya kalau di pasar modal seperti inilah yang akan kita hadapi dan kita hadapi. Jadi jangan terlalu euforia kalau kita istilah katanya mendapatkan capital gain yang besar, dan jangan terlalu sedih kalau kita mendapatkan minus yang besar, karena itu adalah kenyataan yang kita harus hadapi. Hanya bagaimana kita mengelola minus dan mengelola plus itu. Nah, Anda bisa lihat dari video-video kami yang lainnya. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Semoga kita bisa mengambil faedah daripada video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.